Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Zara dengan NIM 2014-08-0019 dengan jurusan Tadris IPA Fisika A 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial oleh dosen pengampu yaitu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Materi yang akan kita bahas yaitu penerapan turunan. Untuk materi yang pertama, yaitu materi tentang maksimum dan minimum. Baiklah, di sini kita akan membahas contoh soal dari materi tentang maksimum dan minimum. Yaitu soal pertama, tentukanlah titik-titik kritis dan carilah nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, di mana I sama dengan min 4 dan 0. I adalah ujung selang. Langkah pertama yang akan kita tentukan yaitu ujung selang. Ujung selangnya sudah ditentukan oleh soal, yaitu x sama dengan min 4 dan 0. Langkah kedua, yaitu menentukan titik stasioner. Titik stasioner ini merupakan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, turunan pertama fx sama dengan 0. Turunan pertama dari x kuadrat yaitu 2x, sedangkan turunan pertama dari 4x yaitu 4. Maka 2x ditambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 4. X sama dengan min 4 per 2, maka hasilnya X sama dengan min 2. Dan untuk titik singularnya itu tidak ada. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menentukan titik kritisnya. Titik kritisnya adalah yaitu X yang udah kita temukan tadi, yaitu X sama dengan 4, X sama dengan 0, dan X sama dengan min 2. Yaitu di sini. Nah, untuk titik kritis ya, maka kita masukkan kepada persamaan fx-nya. Fx-nya diganti menjadi min 4, maka f min 4 sama dengan min 4 kuadrat ditambah 4 dikali min 4 ditambah 2 sama dengan 16 dikurang 16 ditambah 4, maka hasilnya dapat 4. Untuk yang kedua yaitu min 2. Maka f min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 4 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 0. Untuk yang titik kritis yang selanjutnya yaitu 0. Maka fx sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 4, maka hasilnya sama dengan 4. Maka dari cara di atas diperolehlah nilai maksimumnya yaitu dari f min 4 sama dengan 4 dan dari f 0 sama dengan 4. Dan nilai minimumnya yaitu f min 2 sama dengan 0. Untuk soal selanjutnya yaitu hx sama dengan x kuadrat ditambah x, di mana I sama dengan min 2 dan 2. Untuk ujung selangnya udah ditentukan oleh soal, yaitu x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Untuk titik stasionernya, yaitu turunan pertama dari hx sama dengan 0, di mana turunan pertama dari x kuadrat sama dengan 2x dan turunan dari x sama dengan 1. Maka diperoleh 2x ditambah 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1 per 2. Dan untuk titik singularnya itu tidak ada. Langkah selanjutnya yaitu mencari titik kritisnya, di mana titik kritis ini sudah kita tentukan yaitu dari x tadi, yaitu x sama dengan min 2, x sama dengan 2, dan x sama dengan min 1 per 2. Maka kita masukkan kepada persamaan hx sama dengan x kuadrat ditambah 2 menjadi h min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah min 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Untuk titik kritis yang min 1 per 2, maka persamaannya h min 1 per 2 sama dengan min 1 per 2 kuadrat ditambah min 1 per 2. Maka diperoleh
1/4 dikurang 1/2. Sama dengan kita samakan penyebutnya yaitu 1 dikurang 2/4, maka hasilnya sama dengan min 1/4. Untuk persamaan yang ketiga yaitu titik kritisnya 2. Untuk persamaannya H2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2, maka hasilnya sama dengan 6. Nah, dapat kita tentukan yaitu nilai maksimumnya dari H2 yaitu sama dengan 6, dan nilai minimumnya yaitu dari H min setengah yaitu min 1/4. Untuk soal selanjutnya yang ketiga yaitu YX sama dengan X kuadrat ditambah 3X di mana I sama dengan min 2 dan 1. Kita tentukan ujung selangnya yang seperti biasa ya sudah ada di soal yaitu X sama dengan min 2, X sama dengan 1, dan titik stasionernya yaitu turunan pertama dari YX, X kuadrat ditambah 3X, di mana turunan pertama dari YX yaitu YX sama dengan 0. Nah, turunan pertama dari X kuadrat yaitu 2X, dan turunan pertama dari 3X yaitu 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3/2. Untuk titik singularnya yaitu tidak ada. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik kritisnya. Titik kritis ini sudah kita dapat dari penentuan ujung selang, titik stasioner, dan titik singular tadi yang diperoleh X-nya, di mana diperoleh min 2, min 3/2, dan 1. Maka kita masukkan kepada persamaan YX sama dengan X kuadrat ditambah 3X, di mana X kita ganti menjadi min 2, yaitu Y min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 3 dikali min 2 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Untuk titik kritis yang keduanya yaitu min 3/2, di mana Y min 3/2 sama dengan min 3/2 kuadrat ditambah 3 dikali min 3/2. Hasilnya 9/4 dikurang 9/2. Kita samakan penyebutnya menjadi 9 dikurang 18/4. Maka dapat diperoleh hasilnya yaitu min 9/4. Untuk Y1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka dari jalan di atas dapat kita tentukan nilai maksimumnya yaitu Y dari Y1 yaitu sama dengan 4, dan titik minimumnya dari Y min 3/2 yaitu kita peroleh nilainya min 9/4. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu GX sama dengan 1/5 dikali 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 12X, di mana I sama dengan min 3 dan 3. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan ujung selangnya. Seperti biasa sudah ditentukan oleh soal yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Selanjutnya yaitu menentukan titik stasioner. Titik stasioner atau turunan pertama dari GX sama dengan 1/5 dikali 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dan dikurang 12X, yaitu turunan pertama dari GX sama dengan 0, turunan pertama dari 2X pangkat 3 sama dengan 6X kuadrat, turunan pertama dari 3X kuadrat sama dengan 6X, dan turunan pertama dari 12X sama dengan 12. Maka diperolehlah 6X kuadrat ditambah 6X dikurang 12 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 6, maka 6-nya keluar. Tinggal di dalam kurung X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X ditambah 2 dan X dikurang 1. X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Sedangkan X dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Maka diperolehlah titik kritisnya yaitu min 3, min 2, 1, dan 3. Kita substitusikan kepada persamaan GX tadi, di mana
Yang pertama, G min 3 sama dengan 1/5 dikali 2 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 3 pangkat 2 ditambah 12 dikali min 3 sama dengan 1/5 2 dikali min 3 pangkat 3 menjadi min 54 ditambah 3 dikali min 3 kuadrat sama dengan 27 dan 12 dikali min 3 sama dengan 36. Maka min 54 ditambah 27 ditambah 36 hasilnya 9. Maka hasilnya 1/5 dikali 9. Untuk hasil akhirnya sama dengan 9/5. Selanjutnya yaitu G min 2 sama dengan 1/5 dikali 2 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 2 kuadrat dikurang 12 dikali min 2 sama dengan 1/5 dikali min 16 ditambah 12 ditambah 24 sama dengan 1/5 dikali 20 sama dengan 20/5 sama dengan 4. Untuk hasil akhirnya yaitu 4. Untuk titik kritis selanjutnya yaitu G1 sama dengan 1/5 dikali 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 12 dikali 1 sama dengan 1/5 dikali 2 ditambah 3 dikurang 12 sama dengan 1/5 dikali min 7, maka hasil akhirnya sama dengan negatif 7/5. Nah, untuk yang G titik kritisnya yang 3, G3 sama dengan 1/5 dikali 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah dikurang 12 dikali 3 sama dengan 1/5 dikali 54 ditambah 27 dikurang 36 sama dengan 1/5 dikali 45, maka diperoleh 45/5 sama dengan 9, maka hasil akhirnya sama dengan 9. Nah, setelah menentukan titik kritis tadi, diperolehlah nilai maksimumnya yaitu pada G3 sama dengan 9 dan nilai minimumnya pada G1 sama dengan negatif 7/5. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1 di mana i sama dengan min 3/2 dan 3. Ujung selangnya seperti biasa sudah ditentukan oleh soal yaitu min 3/2 dan 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu titik stasioner. Titik stasioner dari turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1 yaitu fx sama dengan 0. Turunan pertama dari x pangkat 3 yaitu 3x kuadrat. Turunan pertama dari 3x sama dengan 3. Maka diperoleh 3x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 3, maka hasilnya x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x ditambah 1 dan x dikurang 1. X ditambah 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Sedangkan x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Untuk titik singularnya itu tidak ada. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik kritisnya. Di mana titik kritis yang sudah kita dapati tadi yaitu min 3/2, 3, min 1, dan 1. Untuk persamaan yang pertama yaitu f min 3/2 sama dengan min 3/2 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 3/2 ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan min 27/8 ditambah 9/2 ditambah 1/1. Sama dengan min 27 ditambah 36 ditambah 8 sama dengan 8. Sama dengan hasil akhirnya 17/8. Untuk persamaan yang kedua, f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan min 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 3.
Selanjutnya F1 sama dengan 1 dipangkatkan dengan 3, dikurang 3 dikali 1 ditambah 1. Sama dengan 1 dikurang 3 ditambah 1. Dapat diperoleh hasilnya 1 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan min 1. Untuk persamaan yang selanjutnya yaitu F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali 3 ditambah 1. Sama dengan 27 dikurang 9 ditambah 1. Hasil akhirnya yaitu 19. Maka dari penyelesaian di atas dapat kita tentukan nilai maksimumnya dari F3 sama dengan 19 dan nilai minimumnya dari F1 sama dengan min 1. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan soal untuk materi kedua yaitu kemonotonan dan kecekungan. Untuk soal pertama, gunakanlah teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turun. Untuk soal pertama, fx sama dengan 3x ditambah 3. Fx monoton naiknya, kita cari turunan pertama dari fx besar dari 0. Maka 3 besar dari 0, maka fx naik untuk semua x. Yang kedua yaitu gx sama dengan x ditambah 1 dan x dikurang 2. Kita kalikan ke dalam, maka dapat diperoleh x dikali x dapat diperoleh menjadi x kuadrat, x dikali 2 dapat diperoleh menjadi 2x, dan ditambah x dikurang 2. Sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2. Untuk mencari gx monoton naiknya, maka turunan pertama dari gx besar dari 0, 2x dikurang 1 besar dari 0, x besar dari 1/2, maka gx naik pada 1/2 menuju tak hingga. Selanjutnya gx monoton turun, persamaan turunan dari gx yaitu kecil dari 0. Nah, 2x dikurang 1 kecil dari 0 dapat diperoleh x kecil 1 kecil dari 1/2. Maka gx turun pada negatif tak hingga menuju 1/2. Untuk soal nomor 3 yaitu ht sama dengan t kuadrat ditambah 2t dikurang 3. ht monoton naik, turunan pertama dari ht besar dari 0, 2t ditambah 2 besar dari 0, maka t besar dari min 2/2, t besar dari min 1. Maka ht naik pada min 1 menuju tak hingga. Sedangkan ht monoton turun, turunan dari ht kecil dari 0, 2t ditambah 2 kecil dari 0, t kecil dari min 2/2. T kecil dari min 1, maka HT turun pada min tak hingga menuju min 1. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Maka fx monoton naik, turunan pertama dari fx besar dari 0, yaitu turunan pertama dari x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 3x kuadrat besar dari 0. Fx tidak boleh sama dengan 0, maka fx-nya naik untuk semua x. Untuk soal selanjutnya yaitu ft sama dengan t pangkat 3 ditambah 3t kuadrat dikurang 12. Untuk turunan pertama dari ft sama dengan 3t kuadrat ditambah 6t. Nah, 3t kuadrat ini dan ditambah 6t kita bagi sama-sama dengan 3t, maka dapat diperoleh 3t-nya kita keluarkan. Maka dapat diperoleh di sini t ditambah 2. Maka untuk nilai t yang pertama sama dengan 0, sedangkan untuk nilai t yang kedua t ditambah 2 sama dengan 0. 2 dipindah ruaskan ke kanan menjadi min 2, maka dapatlah hasilnya t yang kedua yaitu t sama dengan min 2. Maka nilai t yaitu min 2 dan 0. Untuk titik yang membagi sumbu x-nya yaitu min tak hingga menuju min 2, min 2 menuju 0,
dan 0 menuju tak hingga. Untuk uji titik T sama dengan min 3, min 1, dan 1. Untuk uji titik pertama, untuk uji titik T yang pertama, yaitu turunan dari fungsi yang pertama yaitu min 3 sama dengan 3 dikali min 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali min 3 sama dengan 27 dikurang 18 sama dengan 9. Untuk yang kedua yaitu turunan dari min 1 sama dengan 3 dikali min 1 dipangkatkan 2 ditambah 6 dikali 1 min 1 6 dikali min 1 sama dengan 3 ditambah 6. Maka hasil akhirnya dapat kita peroleh hasilnya yaitu 9. Nah, dari penyelesaian di atas, FT naik pada min tak hingga menuju min 2, gabungan dari 0 menuju tak hingga. Sedangkan FT turun pada min 2 menuju 0. Nah, untuk pembahasan soal selanjutnya yaitu materi tentang maksimum dan minimum lokal. Untuk soal pertama, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 4. Langkah pertama yaitu menentukan titik stasioner. Turunan dari fx, turunan pertama dari fx sama dengan 0, yaitu turunan pertamanya 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. 3x kita keluarkan, maka dapat diperoleh x dikurang 4 sama dengan 0. Maka nilai x yang pertama sama dengan 0, sedangkan nilai x yang kedua. Nah, untuk nilai x yang kedua yaitu x dikurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Selanjutnya kita menentukan titik kritis yaitu 0 dan 4. F turunan pertama x, fx turunan yang pertamanya yaitu besar dari 0 pada min tak hingga menuju 0, dan turunan pertama fx kecil dari 0 pada 0 menuju 4, dan turunan pertama fx besar dari 0 pada 4 menuju tak hingga. Untuk turunan keduanya, turunan fx yang kedua sama dengan 6x dikurang 12. Untuk turunan yang kedua f0 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan min 12. Dan untuk turunan yang kedua f4 sama dengan 6 dikali 4 dikurang 12 sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Nah, dari penyelesaian di atas dapat kita tentukan nilainya. Nilai dari maksimum lokal pada x sama dengan 0 dan nilai minimum lokal pada x sama dengan 4. Nah, kita masuk kepada soal yang kedua. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x ditambah v. Titik stasionernya yaitu untuk turunan pertama fx sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. 3 kita keluarkan, maka dapat diperoleh x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x ditambah 2 dan x dikurang 2 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Selanjutnya yaitu menentukan titik kritis pada min 2 dan 2. Untuk turunan pertama fx besar dari 0 pada negatif tak hingga menuju min 2. Dan turunan pertama fx kecil dari 0 pada min 2 menuju 2. Nah, turunan fx besar dari 0 pada 2 menuju tak hingga. Turunan kedua fx sama dengan 6x, turunan kedua dari min 2 sama dengan 6 dikali min 2 sama dengan min 12, dan turunan kedua dari 2 sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, dari penyelesaian di atas dapat kita peroleh nilainya yaitu maksimum lokal pada x sama dengan 2 dan minimum lokal pada x dikurang min 2. Untuk soal selanjutnya yaitu RZ sama dengan Z pangkat 4 ditambah 4. Titik stasionernya yaitu turunan dari RZ sama dengan turunan dari Z pangkat 4 yaitu 4Z pangkat 3. Nah, titik kritisnya sama dengan 0, maka diperoleh turunan pertama dari RZ kecil dari 0 pada min tak hingga menuju 0. Dan turunan RZ besar dari 0 pada 0 menuju tak hingga. Sedangkan turunan kedua X sama dengan 12X kuadrat.
sedangkan turunan kedua dari 0 sama dengan 0. Maka dari penjelasan di atas dapat kita tentukan nilai maksimum lokalnya tidak ada dan nilai minimum lokalnya pada Z sama dengan 0. Soal selanjutnya yaitu Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah 3. Titik stasionernya, G turunan pertama dari Gx sama dengan 0, 4x pangkat 3 ditambah 2x sama dengan 0. 2x dikalikan 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu menentukan titik kritisnya. Titik kritisnya sama dengan 0, maka turunan kedua dari Gx sama dengan 12x kuadrat ditambah 2 dan turunan kedua dari 0 sama dengan 12 dikali 0 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Dan G0 sama dengan 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 3, maka hasil akhirnya sama dengan 3. Nah, dari penyelesaian di atas dapat kita tentukan nilai maksimum lokalnya tidak ada dan nilai minimum lokalnya G0 sama dengan 3. Untuk soal selanjutnya yaitu fx sama dengan x dikurang 2 pangkat 5 untuk titik stasioner. Turunan fungsi pertama dari fx sama dengan 0, 5-nya kita keluarkan menjadi x dikurang 2 pangkat 4 sama dengan 0, x dikurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Untuk titik kritisnya yaitu 2, maka f turunan keduanya fx sama dengan 20, x dikurang 2 pangkat 3, dan turunan kedua dari f2 sama dengan 20 dikali 2 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 0. Maka dari penyelesaian di atas dapat kita simpulkan bahwa tidak ada nilai maksimum dan minimum lokalnya. Sekian penjelasan soal saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.